Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kembali menyapa kita pada hari Minggu ke-23 setelah Trinitatis 15 November tahun 2020. Tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yeremia menyatakan amanat kepada umat Israel yang dibuang kepada pembuangan Babel pada saat itu. Kita tahu bersama, orang-orang yang dibuang itu adalah bukan orang yang biasa, namun orang-orang yang luar biasa, para petinggi-petinggi, para imam-imam, para pemikir, para tua-tua, dan orang-orang yang memiliki kapasitas kapabel yang cukup baik di dalam kehidupan Israel. Namun di dalam pembuangan mereka menjadi harus menghilangkan identitas diri dan masuk kepada keinginan yang dibuang itu. Mereka harus mengadaptasi kepada keadaan yang di luar dugaan dan di luar pemikiran. Yang pasti di dalam situasi pembuangan, Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti di sana stres, frustrasi dan keputusasaan pasti muncul dalam kehidupan mereka. Namun di dalam keadaan yang dihadapi tersebut itu, Yeremia menekankan bahwa mereka jangan hanya mengingat kepada penderitaan yang dihadapinya, namun harus berpikir positif dan bertindak secara maksimal di dalam keadaan yang dihadapi. Apa yang mereka hadapi, jangan hanya meratap, jangan hanya menyesali diri, dan jangan hanya puas dengan hanya menyalahkan orang yang menjadi objek daripada penderitaan yang mereka hadapi. Namun mereka harus menjadi berbuat maksimal. Saudara-saudara, dikatakan pada firman Tuhan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Artinya Tuhan menyatakan dengan benar bahwa apa yang akan terjadi adalah sebagai sepengetahuan Allah di dalam sebagai sesuatu yang diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan adalah berusaha untuk melakukan yang terbaik.
Usahakanlah kesejahteraan kota, artinya mereka harus melihat potensi maksimal yang mereka miliki. Tidak menjadi asik hanya untuk meratap. Tidak hanya katakan tidak menjadi terbuai dengan penderitaan. Dan tidak menjadi putus asa dalam kehidupan. Kesulitan yang mereka hadapi. Namun masuk untuk menjadi solusi. Mengusahakan kesejahteraan kota di mana dibuat. Artinya, apa yang bisa engkau lakukan, lakukan secara maksimal. Apa yang bisa engkau pikirkan, pikirkan secara maksimal. Saudara-saudara, firman ini juga mengatakan kepada bangsa Israel dan juga kita, jangan hanya menuntut. Jangan hanya menggerutu dan jangan hanya meratapi nasib. Namun, berbuatlah apa yang bisa engkau lakukan untuk kesejahteraan kota. Bukan hanya itu saja, secara iman juga harus ditumbuhkan, yaitu berdoalah di kota mana engkau berada. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Saudara-saudara, kita menjadi harus disadarkan orang Israel. Harus disadarkan bahwa banyak hal yang di luar kemampuannya yang bisa terjadi dan banyak hal di luar dugaannya yang bisa akan terjadi juga. Namun ketika mereka adalah sebagai pendoa, kita garis bawahi. Namun ketika mereka sebagai pendoa, maka kesejahteraan akan muncul karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan mereka. Apa yang mereka lakukan baik adalah menjadi kebaikan bagi mereka. Bukan hanya kebaikan bagi orang yang sejahtera itu, namun juga adalah kesejahteraan dia. Artinya, sebagai makhluk individu yang diciptakan oleh Allah, harus disadari bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan bagi orang lain, ternyata adalah kebaikan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang menjadi profesi hidup kita dan bagaimanapun situasi kehidupan kita pada saat ini, jangan meratap. Jangan hanya menggerutu dan jangan asik untuk menyalahkan. Namun, siapkan hati untuk melakukan yang terbaik yang sebisa mungkin dilakukan. Sehingga kesejahteraan kota bisa tercapai. Dan ketika kita melakukan segalanya, lakukan di dalam iman. Berdoalah kepada Tuhan. Karena ketika kita memberikan kepada Tuhan, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota, maka kota yang kita tinggali itu adalah kesejahteraan kita bersama. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman ini mau menguatkan kita semuanya. Firman ini mau mengarahkan hati pikiran kita. Agar kita mengingat kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Daripada menggerutu, lebih baik melakukan secara maksimal apa yang bisa kita lakukan. Ketika itu kita lakukan secara baik, maka kebaikan akan muncul. Dan kitalah yang menikmatinya, bukan orang lain. Oleh karena itu berbuat maksimal dan jangan putus asa di dalam segala keadaan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.